absen, letakkan senjata. Tembakan sebelah kiri menjatuhkan plat oranye, sebelah kanan plat hijau. Bertembak. Standby. Tangan di atas. Persiapan. Go. Bawa. Tepuk tangan sekali lagi. Masih kembali lagi di Special Report bersama kita. Betul sekali. Ini sepertinya harus menyelesaikan pemirsa ya. Tepuk tangan sekali lagi. Ini tadi bapak-bapak. Kosongkan senjata. Baiklah kalau begitu saya mau ajak orang lagi. Lihat kalian sob. Pak Panglima boleh di sini bergabung kembali Jadi bersama tadi kayak saya. balapan gitu ya Pak. Iya. Kayak balapan. Gimana Jadi tadi, Pak? siapa tadi yang terbanyak? Yang jatuh siapa duluan lah itu. Pak Panglima kayaknya lebih sigap begitu. Kayaknya kurang yakin Pak Yosef. Gimana Pak Yosef? Memang Panglima Divisi itu harus menang. Oke, Panglima divisi harus menang begitu ya. Jadi ini mengalah begitu. Tidak mengalah, memang yang namanya Panglima Divisi itu pasti lebih bagus. Oke. Harus hati-hati juga kalimatnya ini kayaknya Pak ya. Harus hati-hati. Hati-hati juga. Nah, berbicara tentang Asam ini juga menjadi salah satu yang akan dilombakan kemarin begitu? Iya. Nah, pada saat yang dilombakan itu apa trik-trik khusus ketika ini? Apakah memang harus fokus apalagi cuaca itu juga berpengaruh untuk ketepatan peluru? Iya. Untuk trik memenangkan lomba ini, kita setiap pagi itu sebelum memulai kegiatan yang lain, kita harus lari dulu 3 kilo. Kemudian materi yang pertama kita lakukan pagi itu ya materi falling flat. Sebentar Pak, mau Oke. nembak aja saya harus lari 3 kilo dulu. Iya. Kenapa itu fungsi dan manfaatnya? Nah, jadi di petembak itu fisik itu kita harus menilai VO2 max. VO2 max itu kandungan oksigen yang ada di paru-paru petembak. Oke. Itu rata-rata minimal dia harus 65 sampai 75. Manakala itu dia tidak dapat, berarti dia menembak itu tidak akan bisa fokus. Berarti goncangan tarikan triggernya dia akan lebih banyak goyang. Oke. Sehingga latihan lari, renang itu selalu tiap pagi dilakukan. Oke. Kemudian untuk supaya dia tembakan lebih tepat, tiap pagi kami lakukan ini, tiap pagi. Setiap hari selama 4 bulan TC itu pagi harus kita cicipi dulu materi ini. Agar pada saat perlombaan 5 sampai 26 Mei kemarin juga sudah siap begitu ya. Udah siap mentalnya dan juga udah siap fisik ya begitu. Ada omelan nggak Pak kalau nggak bisa tepat sasaran? Ya, sebetulnya sanksi itu dari mereka sendiri. Malu. Jadi nggak perlu dimarahi. Semakin dimarah itu petembak semakin kacau. Oke. Dengan Jadi malu, kesadaran pribadi dengan- aja begitu ya, Pak. Ya, dengan lihat nilai dia turun dia akan malu dengan sendirinya. Oke. Nah, itu juga yang diterapkan kah Kawan Yosef? Iya. Jadi selain yang disampaikan Panglima Divisi Malu, kita perekrutan di tahap 1, 2, 3 tiap pagi itu kan kita lakukan seperti ini. Kita tidak perlu marah. Manakala dia tidak melakukan itu di tahap 1 dengan baik, dengan tidak sesuai dengan target yang kita butuhkan, Harapkan. nggak usah dipakai. Oke. Oh, jadi jadi- sistem eliminasi. Seleksi Iya. alam begitu ya Za ya. Betul. Nah, ketika memang perlombaan kemarin tadi Kolonel dari Bribda Woli juga mengatakan kecepatan angin. Sersan 2. Sersan 2, sorry. Dua. Sersan 2 Serda Woli mengatakan angin yang menjadi salah satu kendala. Kalau misalnya Pak Kolonel melihatnya sebagai komandan kontingen di sana, selain kecepatan angin apa yang menjadi kendala? Oke. Kecepatan angin memang sangat mempengaruhi di sana. Jadi kita selalu menyampaikan ke petembak. Di depan itu ada selalu bendera. Oke. Bendera itu bisa melihat dia menilai. Petembak itu bisa menilai dengan kibaran bendera di depan, berarti kecepatan angin sekian. Oh, Jadi itu- simbolnya dengan bendera itu ya? Kecerdasan satu. Oke. Karena kita tidak boleh bawa-bawa pengukur angin. Angin. Dia dengan melihat kecepatan bendera, petembak kita ini sudah tahu. Yang harusnya dia bidik di tengah, dia agak kirikan sedikit. Oh, ternyata otak kita juga harus berfungsi bekerja juga. Saya pikir hanya tenaga saja, fisik Enggak saja. ya? Oh tidak. Oke, jadi dengan melihat bendera tuh harusnya sudah tahu Ya, begitu ya. kecepatan angin itu sudah dia udah tahu. Selain itu Apalagi apa dia lagi? sering kemudian masalah cuaca itu sangat berpengaruh. Sehingga Panglima Divisi selalu menyampaikan kepada saya dan kontingen,
itu perlengkapan dia harus betul-betul nyaman. Seperti apa? Seperti dia untuk tangannya tidak boleh dingin. Kita belikan Oke. sarung tangan yang memang khusus daerah dingin. Oke. Jadi sebelum dia menembak, dia pakai sarung tangan dingin sampai 2 baju hangat. Oke, Jadi agar sudah dilengkapi begitu Dilengkapi. ya dari ketika megang senjata juga fokus begitu Iya. ya, Pak, ya? Begitu mau nembak dia lepas. Dia lepas sarung tangannya satu yang untuk yang nembak saja dipakai. Sehingga dia tidak boleh kaku. Itu tantangan yang kita, manakala sudah kaku berarti daya rangsang yang ada di ruas jari ini akan sangat berpengaruh terhadap tarikan trigger menembak. 21 hari kemarin perlombaan, ada nggak kendala-kendala seperti itu yang terjadi? Kalau untuk seperti itu karena dari awal kita sudah antisipasi, tidak ada. Tidak ada. Itu bisa kita lewati. Lancar. Lancar. bisa diatasi. Bisa. Pernah nggak sih Pak menjelang perlombaan begitu badan rasanya kurang enak, kurang fit? Itu gimana mengantisipasinya? Jadi di sana mulai dari awal kita tiba di Australia, kita selalu mengatur makan. Oke. Mengatur makan, jadwal istirahat, olahraga, minuman yang harus dia minum, vitamin yang harus dia konsumsi. Itu tidak boleh sampai dia sakit. Jangankan sakit, flu saja dia tidak boleh. Itu tanggung jawab dan kontingen. Manakala dan petembak saya flu saja dan kontingen sudah gagal tuh untuk menjaga anak buah yang tetap hanya ini. flu Iya, tidak boleh. Nggak Jadi boleh sama setiap sekali, perlombaan ya? itu dilihat juga kredibilitas seorang komandan kontingen, Iya. begitu Pak Panglima ya. Kontingen Indonesia ini menjadi kontingen yang terbaik. Makanya kemarin dapat ini medali salah satunya. Dapat Oke, medali. ini ada 2 medali Asam, boleh diceritakan Bisa salah satu medalinya? dijelaskan? Ini medali yang satu ini adalah komandan kontingen internasional Oke. terbaik untuk dari 20 negara. Mhm. Ini adalah untuk komandan kontingen memperebutkan Piala Kasat Australia. Oke. Jadi saya dapat 2 sebagai dan kontingen terbaik pada saat lomba tembak Asam ini. Oke. Bangganya jadi Indonesia. Betul sekali, dan ini Sa. juga bangga saya pernah bertemu berkenalan dengan Betul. para TNI AD yang ada di sini begitu Tiwi ya. Kalau misalnya melihat ada 2 medali yang memang didapatkan penghargaan, apresiasi apa yang memang sudah didapatkan oleh Letkol Yosep? Apresiasi kemarin Panglima Divisi bilang sekarang jabatan saya Kepala Staf Brigade. Oke. Tapi Panglima Divisi sudah nyampaikan ke saya persiapan kamu jadi komandan brigade. Wah. Kita langsung tanya gimana Pak Panglima? Ya betul lah. Betul ya? Ya, saya kira Kan itu? iya, dan itu sudah saya izin sama Pangkostrat dan Pangkostrat sangat ACC. Oke. Iya. Pak Panglima langsung ditodong di sini pemirsa ternyata begitu ya. Apresiasi. Itu apresiasi. yang Begitu. diberikan. Nah, Supaya makin semangat ya prajurit-prajurit ya. ketika memang menularkan semangat begitu kepada anak buahnya, apa yang memang harus dilakukan nantinya untuk tidak berlarut-larut dalam kesenangan, euforia, kemenangan Asam 2017 begitu? Ya, petembak kita ini bukan petembak pemula. Mereka ini mengalami hal seperti ini sudah berulang-ulang. Oke. Jadi euforia yang berlebihan itu tidak akan didapatkan di petembak-petembak kita sekarang ini. Oke. Panglima divisi sampai ke bawah selalu membreakdown perintahnya seperti ini. Segera kamu jangan berlama-lama di kesenangan. Setelah ini kamu istirahat. Istirahat kamu hanya beberapa hari. Seperti kata Panglima divisi petembak itu semuanya tanggalnya tanggal Hitam. Kalau dan kontingen mengatakan hari itu selalu hari Senin. Tidak Oke. ada hari Selasa, Rabu. Karena semangat Senin itu Semangat Selalu Senin. semangat Oke. Senin itu selalu ada di petembak. betul. Nah, setelah dia istirahat, dia kembali lagi masuk camp seperti ini, memulai lagi untuk latihan lagi. Pak Panglima, apa sebenarnya tujuannya bahwa jangan lama-lama berlarut-larut dalam kesenangan, istirahatlah. Ya. Ritme seorang atlet itu ditentukan oleh masa dia istirahat. Seperti orang lari, 3 hari dia tidak lari, maka akan berkurang kemampuan di larinya. Sama dengan mereka ini, lama dia tidak nembak, maka dia harus memulainya itu memerlukan beberapa waktu. Itu. Kalau hanya waktu yang diberikan oleh Bapak Kasat, Bapak Pangkostrat untuk mereka cuti, itu hal yang wajar. Setelah itu mudah sekali dia akan kembali lagi. Oke, Karena jadi dia intinya akan jangan menghadapi- berlarut iya, begitu. Dia akan menghadapi event yang lebih besar juga. Oke, nah menghadapi event yang lebih besar, event apa nanti next project selanjutnya nantinya akan dilaksanakan? Oke, 50% dari petembak Asam ini setelah dia nanti Senin sudah bergabung dia untuk seleksi di perlombaan ARM. ARM ini nanti dia 50%, setelah itu dia seleksi Di Singapura? di Singapura nanti pelaksanaannya. Nanti dia akan seleksi dulu di Kopassus sampai dengan bulan 10. Oke, Oktober nanti. Itu yang akan dekat ini untuk lomba yang mereka ikutin. Oke, nah Negara mana saja tuh Pak yang menjadi tandingannya nanti? ASEAN. Oh, Oke. ASEAN. Oke. sudah punya trik-trik khusus kah terhadap negara-negara pesaing terberat begitu di ASEAN? Kalau misal di ASEAN kan Australia dan juga Jepang, ASEAN siapa? Mungkin ASEAN ini yang lawan berat kita pasti kalau bukan Thailand, Filipina. Oke. Kenapa terus. itu Pak jadi negara tersaing terberat? Karena match yang dilombakan di ARM itu tidak berubah-ubah, itu terus matchnya.
Kemudian kemampuan untuk melakukan match itu hanya Indonesia, Filipina, Thailand. Oke, Tuh. Pak Panglima, apakah pemetaan ini memang selalu disiapkan terhadap komandan kontingen untuk anak buahnya? Ya, untuk komandan kontingen ini kita seleksi juga, Pak. Kebetulan yang terpilih yang tahun ini adalah Letkol Yosep. Untuk berikutnya kita pilih kembali, memberikan pengalaman untuk memimpin Oke. bagi perwira muda supaya dia siap menghadapi tantangan ke depan. Oke. Dan untuk petembak-petembak ini juga memang disiapkan untuk lomba-lomba berikutnya, Pak. Ya. Ada pecutan nggak Pak untuk anak buahnya nanti supaya lebih semangat nih dari yang sebelum-sebelumnya, Za? Karena kan yang sebelumnya aja sudah meraih banyak medali begitu. Ya tentunya dengan prestasi yang didapatkan ini, tantangannya, pecutannya adalah bagaimana dia harus lebih baik dengan yang dicapai oleh sekarang. Oke. Minimal dia harus sama, minimal. Minimal Minimal harus sama. Paling tidak juara di tangan. Minimal juara di tangan begitu, karena banyak sekali apresiasi yang diberikan oleh Pak Panglima dan juga Iya. komandan lainnya begitu. Kalau misalnya melihat Letkol Yosep, ketika nantinya di Singapura Oktober mendatang, sudah dilakukan persiapan dari sekarang atau kira-kira nunggu saja? Sepertinya ini kemenangan juga masih di atas angin. Ya, untuk yang RM itu justru mereka mulai dari bulan 10 mereka sudah TC, bulan 10 tahun lalu. 1 tahun sebelum Sudah pertandingan. persiapan Sudah ya. persiapan. Oke. Ya, Lama juga, Ya. nggak bosan Pak anak buahnya Pak? tidak. Justru mereka punya target. Itu setahun lalu itu dia mulai dari seleksi seperti yang Panglima sampaikan tadi, seleksi itu memang jauh sebelumnya. Nanti bulan 7 ini baru dia membentuk tim. Oke. Setelah itu dia TC untuk melaksanakan tim itu. Oke, Yang jadi menyeleksi itu berarti dari pihak Kopassus. Oh, dari Kopassus. Kopassus. Oke. jadi jiwa kompetitif memang sudah disadarkan sebelum Betul. pertandingan dimulai Pertandingan jauh-jauh dimulai. hari. Karena memang tugasnya seorang TNI prajurit ya seperti itu, Za. Kita juga punya Betul. tugas di sini Tiwi. Tugasnya Apa adalah itu? memberikan iklan dulu buat pemirsa di rumah. Nanti kita akan balik lagi di Special Report. Jadi Anda tetaplah bersama kami di Anyus TV.